Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita masih dari kitab Al-Jadawil Al-Fiqhiyah dari kitab aslinya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, sebuah pembahasan fikih ibadah ya yang dirangkai dalam bentuk bagan oleh para ulama ya sehingga lebih mudah untuk dipelajari ya, yang diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid lil Qadi Ibnu Rushd Al-Hafidh Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang ke-13 ya, masih dari permasalahan-permasalahan di bab al-wudu, yaitu hukmu mashil udhunaini fil wudu, permasalahan tentang hukum mengusap kedua telinga ketika berwudu. Nah, kalau mengusap kepala kan kita sepakat. Nah, kalau mengusap telinga bagaimana? Nah, sebelum kita membaca isi kitab ini atau isi bagan ini, jadwal ini, ya penting kita sampaikan mukadimah dulu, ya, agar ada gambaran tentang masalah membasuh telinga ketika berwudu ini. Yang pertama harus kita pahami ada beberapa poin yang terkait dengan membasuh telinga ini ya, atau mengusap telinga ini. Mengusap telinga ketika wudu itu hukumnya sunnah. Ini menurut jumhur, ya. Yang mengatakan wajib itu hanyalah Hambali dan sebagian Maliki. Ya, bisa kata-katakan Hambali saja gitu. Ngerti ya? Nah, jadi mengusap telinga itu sunnah. Yang mengatakan wajib itu hanya Hambali dan sebagian ulama Maliki saja. Sebagaimana ini antum bisa temukan di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, di situ disebutkan bahwasanya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya mengusap telinga itu adalah bagian dari sunnah wudu, baik bagian dalam telinga maupun bagian luarnya. Ya, dalam itu maksudnya depan ini ya, luar itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan dari depan wajah. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, ya, poin yang kedua ya, apakah dianjurkan mengambil tajdidul ma, apakah dianjurkan mengambil air baru untuk mengusap telinga itu? Nah, ini kan yang sering terjadi ya. Sering bingung kita di sini. Apakah ketika berwudu itu ya setelah membasuh kepala, mengusap kepala afan, ya kemudian apakah ngambil air di keran lagi untuk membasuh telinga, apakah boleh pakai air sisa dari membasuh kepala tadi, mengusap kepala tadi. Nah, maka ya mayoritas ulama mengatakan dianjurkan untuk mengambil air baru. Nah, itu dia. Dianjurkan untuk mengambil air baru. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan bahwasanya dianjurkan mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Adapun Hanafiyah mengatakan enggak dianjurkan. Ya, enggak dianjurkan. Nah, taib. Ya, meskipun apa namanya uh, pendapat jumhur di situ mengatakan mengambil air yang baru, tapi pendapat jumhur ini dibangun di atas hadis yang doif, bahkan doifnya doif jiddan. Ya, bunyi hadisnya, "Uzu lirra'si ma'an jadidan." Ambillah air yang baru untuk mengusap kepala. Ya, hadis ini ada dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Ya, hadisnya sangat doif sekali. Nah, maka berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya, mengusap telinga itu cukup dengan sisa air setelah mengusap kepala, gitu. Meskipun yang mengatakan itu adalah jumhur, lihat di situ. Kita condong kepada dalil, bukan kepada banyaknya orang yang ikuti itu, gitu. Nah, kemudian poin yang harus kita ketahui juga berkaitan dengan membasuh telinga ini, tata caranya gimana? Kalau tadi di pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-11-12 kita singgung bahwasanya dengan cara memasukkan jari telunjuk ya ke dalam bagian telinga dan ya, ibu jari di bagian luarnya, ya, itu berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas, ya. Nah, ya memang itulah kaifiah yang benar, ya, kaifiah yang benar tata cara mengusap itu adalah dengan memasukkan ya bagian jari telunjuk ke dalam telinga dan bagian luar dengan ibu jari dengan jempol. Nah, kemudian poin yang keempatnya juga berkaitan dengan mengusap telinga ini, nggak boleh dibalik. Artinya dia harus mengusap kepala dulu baru telinga. Ya, kalau ada orang telinga dulu baru kepala, ini nggak boleh.
ya nggak sah, tidak sah. Jadi dia ya tidak dianggap. Kenapa? Ya karena memang tidak dinilai sebagai mengusap telinga. Nah, dia melakukannya sebelum waktunya gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kalau perempuan pakai jilbab? Ya, gimana cara mengusap telinganya? Misalkan ini kalau dia wudhu di tempat umum ya, bisa di tempat itu misalkan ada lelaki yang bukan mahramnya, yang tentu nggak bisa dia sembarangan melepas jilbabnya. Tapi kalau dia di tempat yang tertutup khusus untuk ya, perempuan, maka ya berwudhu sebagaimana biasanya. Maka kalau berwudhu di tempat umum bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia cukup mengusap permukaan jilbabnya saja sebagai pengganti mengusap kepalanya. Ya, nah, karena disebutkan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah melakukan itu. Ya, beliau pernah mengusap bagian atas jilbabnya. Ya, jadi bagian telinganya bagaimana? Ya, kalau mengusap kepala kan memang jilbab begini. Nah, kalau telinga bagaimana? Telinga juga cukup bagian sininya saja. Ya, jadi nggak perlu ya nyelipkan tangan dalam balik kerudung begini untuk basahin telinga nggak perlu. Gitu. Ya. Jadi kalau ngusap kepala nggak usah lepas jilbab cukup. Nah, kalau sebagian perempuan yang kita temukan sekarang kan mereka lilit tuh jilbabnya ke atas kan karena jilbab kebanyakan perempuan itu kan jilbab yang instan itu ya, yang hanya sebatas dada saja itu. Itu kan mereka angkat ke atas kemudian rambutnya kelihatan belakang. Ya itu tata cara yang tidak benar. Itu kalau di tempat umum ya. Nah, ya, maka kalau di tempat umum cukup mengusap di atas kerudung saja, tidak wajib memasukkan kedua tangan ke bawah kerudung untuk mengusap telinga. Nah, baik, itu dia sekedar mukadimah untuk memahami masalah ini. Ya, sekarang kita lihat bagaimana khilaf dan dari dalilnya. Ya. Hukmu masil udhunaini fil wudu. Hukum mengusap kedua telinga ketika berwudu. Tahrir mahalul khilafnya adalah ittafaqal jumhuru ala masyru'iyati masil udhunain wa ikhtalafu fi hukmil masi wal khilaf ala qaulain. Ya. Ya, kalau membasuh kedua telinga, tentu ini kita katakan disyariatkan. Ya. Ya, tapi hukumnya bagaimana? Ya, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ya, dianjurkan mengusap telinga itu ya. Apakah tapi kadar anjurannya sampai ke wajib atau hanya sebatas ya sunnah saja gitu. Nah, ya, kalau di dalam eh, kitab Ibnu Mujtahid dikatakan ya hal huwa sunnah au fardhu gitu. Wa hal yujaddidu lahumal ma amla. Ya, jadi kalau dalam membahas masalah membasuh kedua telinga ini apakah ditajdid airnya apa tidak gitu. Diperbarui air baru apa tidak? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya jumhur mengatakan ya diperbarui airnya. Ya, tapi itu pendapat yang lemah. Nah, itu permasalahan yang ke-14 nanti kita ambil itu ya. Nah, baik. Kemudian ada dua pendapat. Pendapat yang pertama masul uznaini fardhah wajib. Pendapat yang pertama mengatakan wajib itu pendapat Imam Ahmad dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Jadi kalau dikatakan Malik kemudian ada kata riwayah seperti ini maksudnya ya riwayat dari Imam Malik, bukan Imam Maliknya langsung yang ngomong. Gitu. Ya. Jadi ada murid Imam Malik mengatakan Imam Malik berpendapat begini gitu. Nah, itu namanya riwayat. Ya, makanya riwayat itu bisa berbeda-beda. Murid Imam Malik kan banyak. Muridnya yang pertama mengatakan wajib, murid yang kedua mengatakan sunnah. Nah, mereka kedua-duanya menisbatkan ucapan itu kepada Imam Malik. Gitu. Nah, adapun ucapan langsung dari Imam Malik tidak ada. Baik. Ya, ya sebaliknya justru ya masul uzunaini sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya dalam riwayat yang masyhur dari beliau. Ya artinya ya, ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki gitu. Apakah Imam Malik mengatakan begitu? Belum tentu juga gitu. Dan Asy-Syafi'i, kemudian dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan mustahabbat tikrarul masih salasan in tawaddu'a salasan. Disunnahkan mengulangi membasuh telinga itu 3 kali sebagaimana kalau dia sebelumnya berwudu membasuh anggota wudu yang lain 3 kali 3 kali. Nah, kan kita katakan kan kemarin bahwasanya membasuh anggota wudu itu taslis bil wudu itu kan ya yang wajib itu adalah apa namanya basuhan yang pertama ya basuhan yang kedua dan ketiga itu adalah sunnah dianjurkan ya qadral mujzi'nya gitu qadral mujzi'nya satu gitu. Nah nah dalam mazhab Syafi'i kalau ada orang berwudu satu kali maka berarti membasuh telinga sekali gitu.
Kalau dia berwudunya tiga kali, ya maka dia membasuh telinga juga tiga kali. Taib. Itu intinya adalah bahwasanya dalam mazhab Syafi'i berarti disunahkan kan. Ya, entah sekali ataupun tiga kali kan tetap sama-sama disunahkan. Nah, ikhtilafnya, sebabnya apa? Ikhtilafum fil athar al-warida bi mashin Nabi sallallahu li udhunayhi hal hiya ziyada ala ma fil kitab min mashir ra'si am hiya mubayyinah wa muwaddiha lil mujmal alladhi fil kitab. Athar yang ada dalam hadis Ibnu Abbas ya yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengusap kedua telinganya, apakah hadis itu adalah tambahan dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang wamsahu biru'usikum ataukah dia hanya sekedar penjelas? Kalau dia penjelas berarti tetap ya, ya satu ditambah nol satu tetap. Nah, tapi kalau antum katakan dia ziyadah berarti satu tambah satu sama dengan dua gitu. Nah, asar yang akan kita bahas sekarang yaitu hadisnya Ibnu Abbas ini, apakah di situ Nabi sedang ya menjelaskan wamsahu biru'usikum itu atau menambah gitu dia. Ya, wamsahu biru'usikum maksudnya biru'usikum itu wabi uzunaikum ya. Ataukah wamsahu biru'usikum maksudnya ru'usikum adalah termasuk juga uzunaikum gitu. Nah, baik. Jadi hadis mana yang dipermasalahkan itu? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam masah bi ra'sihi wa udhunayhi zahirahuma wa batinahuma. Nah, di sini ya. Riwayat Tirmizi. Wa qala hadisun hasan sahih. Ya, al hadis mubayyin ya lil mujmal min qoulihi ta'ala wa amsahu bi ra'sikum. Hadis ini kata pendapat yang pertama mengatakan hadis ini sedang menjelaskan keumuman firman Allah Ta'ala wamsahu birusikum. Ru'usikum itu umum gitu. Ya, maka Nabi jelaskan dengan perbuatannya itu. Berarti perbuatan Nabi ini penafsir dari keumuman firman Allah. Fayakunu hukmul mashi lil udhun hukmul mashi lil ra'si fil wujub. Berarti hukum membasuh kedua telinga itu sebagaimana hukum membasuh kepala, sama-sama wajib. Ya. Karena wamsahu biru'usikum artinya ya, wajib kalian membasuh kepala kalian. Dan Nabi membasuh telinga, oh berarti ya Nabi menganggap bahwasanya telinga itu bagian dari kepala. Ya sebagaimana hadis yang kita mengatakan al-udhunani minar ra'si gitu. Nah, kemudian dalil yang kedua, hadis Abi Umamah ya radhiyallahu anhu qala tawadda an-nabi faghassala wajhahu thalathan wa massaha bi ra'si wa qala al-udhunani minar ra'si. Nah, itu dia. Ya. Hadisnya riwayat Tirmizi, riwayat Abi Daud, Ibnu Majah, kemudian Hamim, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian ya Qatta itu riwayat ya Daruqutni, kemudian Qaf itu riwayat Al-Baihaqi, Wasahahu Albani wal Arnaud. Ya, Imam Albani dan Imam Al-Arnaud itu mensahihkan hadis ini. Ya, al-udhunani minar ra'si. Jadi dari sisi sanad nggak perlu dipermasalahkan. Gitu. Nah, kuat apa tidak dalilnya? Kuat. Ya. Nah, ya, sekarang hadis dalil pendapat yang kedua mengatakan sunnah dan ini adalah pendapat kita kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i kita. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwasanya hadis Ibnu Abbas mengatakan masa birausi dan seterusnya dhahirahuma wa batinahuma hadhihi ziyadah ala ma fil kitab minal iktisar ala masir ra'si wamsahu birusikum fayuhmal al hadithu ala nadmi lima kan at-ta'arud alladhi yatakhayyalu bainahu wa bainal ayah in hamalna al hadits ala al wujub. Nah, ulama Syafi'i, ulama Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi dalam hadis Ibnu Abbas itu adalah ziyadah dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum wa uzunaikum gitu. Nah, maka hadis itu ya berarti dibawa kepada makna sunnah. Karena kalau kita katakan bermakna wajib, berarti dia bertentangan dengan ayat ini. Nah, karena di ayat ini hanya kepala disebutkan, di hadis hanya Nabi mengusap kedua telinga juga, gitu kan? Nah, ya, kalau ada satu perbuatan, ya, misalkan sholat lah, ya, logikanya begini, satu perbuatan, ya, yang satunya wajib, misalkan sholat, ada 2 rakaat, yang wajib adalah 1 rakaatnya, kemudian ada orang melakukan 2 rakaat. Berarti rokat yang kedua itu hukumnya apa?
sunnah kan begitu maksudnya ya. Rakaat yang pertama kita sepakat itu wajib. Kalau ada orang melakukan satu rakaat saja, ya berarti dia sudah mencukupkan diri dengan satu ya hal yang wajib. Kalau ada orang melakukan dua, berarti dia telah menambah dengan yang sunnah kan begitu. Ya, berarti telinga itu hukumnya sunnah. Apa maksudnya ya? Nah, di sini kuat nggak dalilnya? Kuat juga ya. Nah, gitu. Bahkan ini lebih masuk akal sih sebenarnya, ya, terlepas dari dalil yang digunakan, ya. Karena kalau pendapat yang pertama tadi kan mengatakan eh wamsahu biru'usikum ar-ru'us huwa al-udhunan. Berdasarkan hadis al-udhunan minar ra'si gitu. Dia punya penguat juga dia gitu. Ya, berarti sebenarnya 50-50. Ya, dan tergantung sudut pandang kita dan memang kemungkinannya bisa dua-duanya kan. Di situ Nabi sedang menjelaskan atau sedang menambah kita nggak tahu. Gitu. Bisa bisa berlaku kedua-duanya. Ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua ini juga punya dalil lain berupa ijma. Al-ijma ala anna man taraka masal udhun sahha wudu'uhu wa yajibu alaihi ada. Nah, ini dalilnya lebih gampang. Hmm, ya. Baik. Jadi kita sepakat bahwasanya kalau ada orang wudhu kemudian tidak basuh telinga sah nggak wudhunya? Sah. Perlu ngulang nggak wudhunya? Nggak perlu. Ya. Kalau sesuatu ya ditinggalkan dan wudhu kita tetap sah, berarti hukumnya sunnah. Ya. Ya, ya. Ya sebentar saja. Ya, karena apa namanya? Ya, sudah kita belajar di Raudah ya bahwasanya sunnah itu adalah majaza tarkuhu kan, sesuatu yang boleh ditinggalkan. Ya, ini boleh ditinggalkan. Nah, ya, kalau tanpa melihat kepada pendapat yang rajih, ya, yang ditulis di kitab, kira-kira yang kita rajihkan yang mana? Ya Syafi'i ya kan? Ya karena kita Syafi'i juga kan. Nah, tapi yang rajih di sini adalah pendapat yang pertama. Masul udhunaini wajib. Limada? Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Abi Umamah al-mubayyin li mujmalil Quran. Ya hadisnya, ya hadis Abi Umamah yang menjelaskan mujmalnya Al-Quran. Ya, jadi ya, di situ mengatakan penjelas. Ya, wahada fihi jam'un bainal ayat wal hadis. Ini sudah mengumpulkan antara ayat dan hadis. Ya, kalau kita katakan ya pendapat yang kedua berarti kan nggak kekumpul dua-duanya kan. Yang satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah masalahnya. Gitu. Tapi kalau kita mengamalkan pendapat yang kedua, nah, beda lagi. Nah, طيب وهذا فيه جمع بين الآية والحديث والعمل بكلا الدليلين أولى من العمل بأحدهما. Nah itu dia. Ya, imalul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan dalil itu lebih diutamakan daripada meninggalkan dalil. Nah, baik. Ya, jadi kenapa kita memilih pendapat yang pertama ya? Kalau kita memilih pendapat yang pertama, kedua-duanya dalilnya kepake gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya. Ya, alasannya. Berarti kembali alasan sini ke usul fikih sebenarnya. Ya. Kembali alasannya usul fikih di sini. Nah, ya, jadi samatul khilafnya bagaimana? Ya, kalau kita mengatakan pendapat yang pertama berarti batal wudhu kalau orang tidak mengusap kedua telinganya, kalau dia sengaja. Ya, kalau kita ambil pendapat yang kedua berarti sah wudhu orang yang tidak mengusap kedua telinganya secara sengaja. Ngeri khilaf jadinya kan. Nah, padahal perbedaannya tipis sekali kok konsekuensi hukumnya jadinya besar sekali kan. Fatal sekali jadinya gitu. Nah, itu menentukan keabsahan wudhu kan main-main ini masalahnya anggota wudhu ini bukan ya bukan apa namanya yang sunnah-sunnah. Nah, baik. Ya itu dia pembahasan kita, pembahasan yang ketiga, yang ke-13 hukum membasuh kedua telinga ketika berwudu. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya pembahasan yang ke-14 kita ambil hukum tajdidul ma limasil udzunain. Hukum memperbarui air untuk ya mengusap kedua telinga. Nah, ini kita singgung tadi ya. Nah, tadi kita mengatakan ada dua pendapat. Ya, nanti kita akan bahas itu ada tiga pendapat. Ya, ada mengatakan disunnahkan memperbarui air, ada mengatakan ya tidak disunnahkan, ada yang ya mengatakan juga ya bersamaan dengan ya kepala. Ya, wala yujadid laul ma. Nah, ini insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.